Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anakku? Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi baik kesehatan maupun keselamatan kalian beserta keluarga. Anak-anakku, tentunya kalian masih semangat untuk belajar mengikuti materi-materi yang Ustazah sampaikan. Ini adalah materi yang terakhir, tema 5 pada semester 1. Tidak terasa kalian mau habis semester 1-nya. Buktinya semangat apa? Tuh, sudah duduk, bawa bukunya, bawa pensilnya. Nah, yuk semuanya duduk manis dan kita awali kegiatan kita hari ini dengan baca basmalah. Siap? Oke, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan pada kita semua supaya kegiatan kita hari ini lancar semuanya. Oke, hari ini kita akan belajar inilah yang kita pelajari anak-anakku, bahasa Indonesia mengenai teks, fiksi dan non-fiksi. Supaya lebih jelas, jangan lewatkan penjelasan Ustazah, ikuti dengan seksama berikut ini. Yang pertama tentang teks fiksi. Di sini teks fiksi yaitu sebuah karangan atau cerita yang berasal dari kejadian tidak nyata. Artinya imajinasi atau hayalan. Nah, biasanya cerita ini terdapat pada novel, cerpen atau cerita pendek, fabel, dongeng, dan juga bisa komik. Selanjutnya adalah teks non-fiksi. Apa itu ya? Teks non-fiksi adalah sebuah karangan atau cerita yang menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi menurut pendapat penulis. Artinya kejadian nyata, lawan dari teks fiksi. Kalau tadi fiksi hayalan atau imajinasi, kalau non-fiksi itu nyata. Kemudian, teks non-fiksi biasanya berbentuk esai, jurnal, dokumenter atau cerita sejarah, biografi, atau bisa laporan ilmiah. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya yang pertama, ide yang ditulis jelas dan sistematis, terarah, terstruktur. Kemudian mengandung informasi sesuai dengan fakta atau kenyataan. Yang ketiga, tujuannya jelas. Nah, jadi idenya jelas, sistematis, informasinya sesuai dengan kenyataan, dan tujuannya jelas. Nah, kemudian kita belajar tentang membuat simpulan dari sebuah bacaan. Bagaimana? Sebelumnya, coba ini sudah ditampilkan Ustazah bacaan tentang Kapiten Patimura, mungkin juga ada di buku kalian. Nah, coba kalian baca senyap beberapa menit. Di situ ada 4 paragraf tentang Patimura dan kegiatan atau perlawanannya terhadap Belanda. Oke, cukup baca senyapnya. Coba perhatikan. Nah, setelah membaca kalian baru bisa membuat simpulan. Simpulan yang akan kita buat dengan cara tabel. Contoh membuat simpulan dari teks Kapiten Patimura dengan cara tabel. Kita buat tabelnya. Di situ ada 3 kolom. Yang pertama K yang saya ketahui, kemudian W yang ingin saya pelajari, dan L yang saya pelajari. Tadi yang ingin dan yang dipelajari. Oke.
Contohnya yang pertama, Kapiten Patimura adalah tokoh melawan penjajah di Maluku. Itu yang saya ketahui. Nah, yang ingin dipelajari apa? Sejarah perjuangan Patimura. Yang ingin dipelajari. Nah, yang dipelajari berarti sejarah perjuangannya. Jelas kan? Yang ingin diketahui sejarah perjuangannya berarti yang dipelajari ya sejarah perjuangannya. Tuh, saling nyambung antara yang ingin dipelajari sama yang dipelajari. Dan masih ada 2 baris lagi. Bisa kalian lanjutkan bacanya. Selanjutnya, setelah simpulan dengan cara tabel, kita bisa tarik kesimpulannya tentang bacaan Kapiten Patimura, yaitu yang pertama, Kapiten Patimura adalah tokoh melawan penjajah di Maluku. Kemudian, pasukan Patimura berhasil merebut benteng Dorset pada tanggal 16 Mei 1817. Selanjutnya, Patimura pantang menyerah dan tidak takut terhadap Belanda. Itulah kesimpulan dari bacaan Kapiten Patimura. Nah, demikian anakku penjelasan Ustazah tentang teks fiksi dan non-fiksi serta cara membuat simpulan suatu bacaan. Mudah-mudahan penjelasan Ustazah bermanfaat. Pesan Ustazah, rajin sholat, rajin belajar, tetap semangat. Dan Ustazah ucapkan terima kasih. Marilah kita tutup materi kita hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberkati segala yang apa kita kerjakan hari ini. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.